Skyward 28U1. Akhirnya gue punya waktu untuk review produk yang udah lama banget ke pending. Selamat datang di GTA di sana paling canggih di 2020. Kayaknya udah lama banget ya, gue pernah teaser monitor ini di Instagram gue waktu itu. 4K 28 inch USB-C IPS panel di harga 4 jutaan. Ya, kita sama-sama lihat aja apa yang dikasih sama monitor Skyward tipe ini. Untuk dusnya standar aja, kardus biasa tanpa polesan desain sama sekali. Cuma ada tulisan 28 inch garis miring 71,12 cm panjang diagonal monitornya. Dan kode 28U1 di stiker yang ditempel. Aksesoris yang kita dapetin di sini yang pertama kabel power dengan kepala colokan di China gitu ya. Jadi 3 colokan miring gitu. Dan adapter ini dengan output 3 kepala. Dan di sini kita bisa lihat maksimum outputnya di 60 watt dan ini cukup unik. Kalau gue lihat brandnya itu bukan ditulis Skyward tapi ditulis Sunward. Skyward kayaknya nggak mau repot-repot bikin adapter atau ini perusahaan anak perusahaannya gitu ya. Dan untuk kabel adapternya tipenya agak murahan gitu ya, yang agak tipis dan dia 2 colokan. Satu kabel DisplayPort nice dan pastinya ada kabel USB Type-C to Type-C yang udah support alirin display ke monitornya. Dan informasi buat kalian, nggak semua USB-C to USB-C yang di pasaran itu support nampilin display. Jadi make sure aja kalau ada dari kalian mau beli kabel kayak gitu. Standnya di sini simpel aja, bentuk persegi, full padat besi dan dibalut plastik tebal gitu, nuansa silver putih yang cukup mewah. Karet yang dikasih juga nggak pelit, dikasih 6 karet di bagian bawahnya. Nah, ada yang menarik ini untuk kakinya, dimana di sini dia dibungkus dengan dus sendirian gitu ya. Langkah yang cukup pinter sih. Kalau biasa kita lihat kaki ini barengan ditaruh di gabus putihnya, membuat overall dusnya jadi tebal. Dengan dia taruh dus sendiri kayak gini dan taruh di sampingnya, overall dusnya tuh jadi lebih panjang sedikit, tapi dia lebih hemat ketebalan keseluruhannya. Dan kualitas kakinya ini juga mantep, full padat besi dibalut dengan plastik bahan kasar warna silver putih juga. Dan kalau dipegang gitu ingetin gue sama desain dari 24MH, dia kayak ada lancip-lancip sedikit gitu ya di bagian belakang. Cuma di sana kan hitam, kalau di sini silver putih gitu ya. Untuk pasangin kakinya ke monitornya kita slide in aja tanpa baut dan dia nutupin VESA mount di monitor ini yang 100x100 mm. Dan untuk standnya dipasang dengan satu baut aja ya, standar sih. Untuk desain bagian belakang monitornya itu standar aja, udah sering kita lihat desain kayak gini, bentuknya cembung biasa aja tanpa adanya branding apapun yang tertulis di bagian belakangnya. Cuma ada di stiker dong yang di sebelah port. Menurut gue sih ini jadi clean ya kalau kayak gitu. Bahannya dari plastik doff kasar yang cukup tebel dan kita bisa tahu pas kita pegang ini tuh nggak ada kerasa kopong sama sekali ya, malah kerasa mewah. Ada lubang keluar panas yang cukup panjang dari kiri sampai kanan monitor dan dibukanya tuh cukup lebar ya sama dia. Ini penting sih untuk monitor 4K karena generate heatnya pasti cukup banyak. Nice. Turun ke paling bawah kita bisa lihat 2 lubang speaker di sana yang ngapit portnya yang ada di tengah-tengah. 2 USB port 2.0, 1 USB Type-C, 1 port HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, audio out dan DC in. Bagian port ini udah ngadep ke bawah yang udah cocok dipakein bracket di monitor ini, jadi bisa pepet ke tembok sampai full. Bagian bawah monitor cuma ada 4 tombol pengaturan OSD dan 1 tombol dedicated power. Tampilan depannya udah 2020 ya, udah kekinian lah ya. Di situ udah bezel-less dengan tebel, 3 side bezel-lessnya di 0,7 cm dan bezel bagian bawahnya tebelnya di 2,2 cm dan ada logo Skyward di tengah-tengah. Nice. Spek lengkap monitor ini cuma gue bisa lihat di jd.com dan di website Skywardnya itu pun sama gambarin taruh dan itu nggak terlalu lengkap, jadi gue bacain aja yang gue tahu. 28 inch 4K resolution IPS panel flat, refresh rate-nya 60Hz, brightness-nya di 300 nits, panel bit depth-nya kalau gue lihat di Windows itu 10 bits, itu mungkin bisa 2 RT ya, 10 bits murni atau 8 bits plus FRC, ya gue anggap aja yang paling rendah ya, 8 bits plus FRC aja deh. Support SDA10 yang gue nggak bisa confirm apa-apa selain panelnya sedikit glossy, tapi glossy-nya sedikit di bawah LG 27GL850.
Delta E-nya dia klaim di bawah 3 poin dengan DCI P3-nya di atas 90%. Dan dari spek yang dia kasih kayak gambar gitu, di sini gue juga bisa tahu USB Type-C-nya dia cuma support 15 watt power delivery-nya. Jadi nggak bisa charge Ultrabook zaman sekarang secara langsung dengan satu kabel langsung display juga ya. Untuk ergonomic stand di monitor ini cuma bisa head adjustment, tilt, dan swivel aja, jadi nggak ada vertikal. Yang kualitasnya gue bisa bilang untuk head adjustment-nya itu agak keras, agak kaku malah. Tapi untuk swivelnya tuh mulus banget, ya. Satu jari udah cukup. Dan tiltnya pun keras. Di sini sih ada hal yang gue pengen kritisi ya. Ini dari kaki nempel ke monitor itu besinya tipis banget. Itu kalau kalian bisa lihat di sini ya. Itu buat gue sih kekecilan banget. Walaupun nih swivelnya mantep, cuma itu membuat kayak kepalanya tuh bisa goyang-goyang gini ya. Kalau kalian bisa lihat gak? Ini gue geterin meja, dia agak kayak kepala orang India gitu ya, goyang-goyang. Ya sorry. Bentar. Ya, jadi dia agak kurang kokoh, padahal kaki dan standnya tuh berat ya, sayang aja gara-gara besi itu doang. Cuma ya kalau mau sempurna ya tinggal pakai bracket sih, nggak ada masalah. Dan terakhir di monitor ini juga udah kasih speaker 2 watt kali 2 yang kita pastinya cobain sama-sama. Ya tadi untuk volumenya gue udah mentokin 100 di OSD dan di Windows-nya. Dan mungkin yang bisa gue komentar adalah suara dia tuh nggak belut-belut banget, cuma speakernya tuh nggak terlalu dipaksain ya sampai pecah banget ya, enggak, masih oke, tapi dia memang nggak terlalu nendang bassnya. Ya gue ngerasa untuk monitor-monitor yang pernah gue review selama ini ya, yang 3 jutaan, 4 jutaan gitu jauh lebih bagus sih daripada ini. Dan pastinya kita tes pakai data color Spider X untuk confirm spek yang tadi gue udah sebutin. Color gamutnya kita dapetin 100% sRGB, 84% Adobe RGB, 90% DCI P3 dan 80% NTSC. Di sini nice banget ya, sesuai dengan yang diklaim untuk DCI P3-nya. Brightness-nya max-nya kita dapetin di 364,3 nits dengan kontras di 1130/1. Nice abis ini. Dengan white point agak sedikit kebiruan di 7300 Kelvin. Color uniformity-nya lumayan, max-nya kena di 3,6 poin paling gelap di sisi kiri atas dan sisanya 3.0 ke bawah. Sementara luminance uniformity-nya di sini masuk ke ranah agak kurang, di brightness 100% ada sekitar 5 titik gelap-gelap gitu. Max-nya sampai 17% paling gelap, di titik itu kita cuma bisa dapetin di 272,7 nits. Untuk color akurasinya nice sesuai klaim, di sini max-nya kita dapetin di 4,72 delta E di biru 1F yang memang banyak banget monitor di biru ini ngacir tinggi. Average-nya cakep di 1,79 delta E. Pas dikalibrasi baru jadi luar biasa akurat. Max-nya turun ke 2,44 dan average-nya turun jauh ke 0,9. Dan kalian bisa lihat warnanya bisa dibilang 90% di bawah Delta E1. Ini super akurat sih. Overall rating yang dikasih data color untuk monitor ini di 4,0 sebelum dikalibrasi. Harga monitor ini cuma bisa gue lihat di JD.com, harganya di 1699 RMB. Kalau dirupiahin dengan kurs 2000 jadi sekitar 3,4 jutaan. Dan waktu itu kan gue sempat buat di story Instagram pribadi gue kasih tahu kalian dapat monitor ini di 4 jutaan gitu ya. Tiba-tiba waktu itu salah satu tim gue panggil gue, "Win, itu mah nggak sampai 4 jutaan." Ya gue nanya balik ya, terus memang berapa gitu, emang berapa monitor ini? Ternyata subscriber kita kasih kita monitor ini di harga 3,8 juta. Untuk saingannya di Indonesia yang gue tahu yang resmi ya, untuk 4K 27 inch tanpa USB-C ada di LG 27UL600 di 5,3 juta sekarang, Philips 278E1A di 4,2 juta, dan untuk 4K 27 inch yang ada USB-C dengan power delivery yang full ada di Dell Ultrasharp U2720Q dengan USB-C supportnya PD 90 watt. Kalau di Indonesia ada di 8 jutaan. Kita di sini bisa lihat lah ya, jomplang banget harga di mainland China sana, China daratan sana dengan di Indonesia. Entah di sini mereka yang mau jual mahal atau apa, tapi sebelumnya pernah gue cek di AOC 24G2 di Indonesia beda dengan di China tuh cuma 400 ribuan. Gue rasa di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya monitor di Indonesia memang masih bisa lebih murah lagi dari harganya. Dengan spek yang sama dan kualitas yang gue bilang nggak beda jauh
dan masih kasih USB-C yang gak full potensial aja ya. Harga Skyward ini bener-bener luar biasa sih. Ya kalau gua orang awam dan menghitung ini resminya di Indonesia berapa, ya kita tambahin aja 50% lah dari harga di China ya, kira-kira jadi 5,7 juta lah ya. Itu pun masih worth it ya kalau dibandingin yang lain. Di sini udah dapetin 28 inch, sedangkan yang lain-lain 27 inch. Ini udah inch-nya lebih gede satu ya, dengan USB-C, dimana kalau kita lihat di Indonesia USB-C biasanya membuat monitor lebih mahal sekitar 1 jutaan dari monitor tanpa USB-C. Dan dengan adanya USB-C di sini bagus karena bisa sekaligus mempersiapkan masa depan yang dimana USB-C pasti akan ada di semua monitor ya. Kalau kalian pengen monitor seimbas Skyward ini masuk ke Indonesia resmi, kalian bisa spam itu Instagramnya Koka Indonesia. Karena dari info yang kita dapat, Skyward di China sebenarnya udah buka pabrik assemble di Indonesia, tapi jualannya cuma TV aja dengan merek Koka. Dan gua sih nggak ngerti ya kenapa dia nggak masukin line up monitornya, karena menurut gua monitor dia imba dan bisa bantai segmen lain. Seperti yang selama ini gua ngomongin tentang Xiaomi ya, dan ya Xiaomi gue nggak jelas deh dia kapan mau masukin Indonesia. Dan mungkin di akhir ini gue mau ucapin terima kasih buat kalian semua, karena tanpa kalian semua nggak mungkin kita bisa datengin barang-barang imba kayak gini. Nggak mungkin ada giveaway yang gue nggak nyangka bisa kita adain mungkin setahun yang lalu. Kalau gue lihat sekarang kayaknya itu nggak pernah ngimpi gue ya. Dan gue sih masih inget ya waktu itu ketika kita bahas AOC, gue bilang bagus dengan data-data yang ada, bahkan pembanding yang jelas. Kita dibilang salah AOC, gue pindah ke HP, gue dibilang salah HP gitu ya. Dan ya sekali lagi gue mesti ngomong ya, mungkin di video ini mesti gue ngomong kalau sebenarnya sponsor kita paling tinggi ya itu kalian semua ya, bukan brand-brand di luar sana yang bayar kita. Karena tanpa kalian semua juga brand-brand itu nggak akan mau kirimin kita barang apapun gitu. Dan berkat kalian semua juga GTID bisa bikin studio baru yang nanti gue akan bikin videonya ya buat kalian semua juga tentunya. Gue juga berharap dengan studio baru yang lebih memadai kelengkapan alatnya, gue bisa buat konten yang lebih bermanfaat lagi dan lebih bagus secara audio visual. Gue Aldun dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap